Sang Penjala. Renungan Sileo. Senin 13 Januari 2025, Pekan Biasa pertama. Pembacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu pergi mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Markus bab 1 ayat 17. Simon dan Andreas adalah penjala ikan. Sudah turun-temurun menjadi sumber penghidupan mereka. Ketika Yesus menyusuri tepi danau tempat mereka bekerja, Yesus memanggil dan mengajak mereka pergi mengikuti Dia. Kemana? Entahlah. Pasti Simon dan Andreas juga tidak tahu. Tapi mereka mengikuti Dia. Apa yang akan terjadi bersama Dia? Apa yang harus dilakukan bersama Dia? Entahlah. Satu janji yang mereka dengar adalah mereka akan dijadikan penjala manusia. Apa maksudnya? Mereka pun tidak jelas. Apakah keahlian mereka dalam menjala akan dipakai untuk menjala manusia? Untuk apa menjala manusia? Perubahan yang bukan hanya menyangkut soal pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab, mempunyai pimpinan baru, tetapi juga menyangkut perubahan perilaku dan emosi. Aku dulu sebagai penjala rupiah bekerja dari perusahaan yang satu ke perusahaan lainnya. Setiap kali aku mengalami perubahan budaya perusahaan yang berbeda-beda, dan setiap kali aku pindah, aku memahami kesalahan yang pernah aku lakukan di tempat yang lama, dan tentunya aku tidak akan mengulanginya. Menjadi pengalaman kerja yang membuatku menjadi semakin lebih baik lagi. Demikian juga halnya dengan Simon dan rasul-rasul pertama lainnya. Dengan meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan, mereka mengalami perubahan dari mengikuti peraturan kerja dunia jadi mengikuti Tuhan yang Maha Kudus, mengikuti saat-saat kontemplatif, mendengar pengajaran tentang kebenaran, kasih, dan kerajaan surga, menyaksikan dan mengalami kuasa yang ada pada Yesus, Tuhan mereka yang baru, berhenti berpikir dan berbuat seperti yang dunia biasa lakukan, dan mengetahui asal mereka yang bukan dari dunia. Itukah pertobatan Simon dan rasul lainnya? Bagaimana dengan pertobatanku?
Aku pun berusaha mengikuti jejak Yesus dengan menghidupi firman-Nya yang penuh kuasa. Seperti kata Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani, Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ibrani bab 1 ayat 3a. Aku juga meninggalkan gaya hidup yang penuh kepalsuan, berusaha menghidupi diri dengan pekerjaan yang berdasar pada ajarannya, dan berusaha menjadi penjala manusia dengan kesaksian-kesaksian kecilku. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di seluruh bumi. Engkau jauh lebih mulia daripada segala ilah. Mazmur bab 97 ayat 9. Doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, bantulah aku selama bersiaran di dunia ini untuk dapat mengikuti jejak putra-Mu. Semoga hidupku selamat sampai pada kehidupan kekal bersama-Mu di surga. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Et Maiorem, Dei Gloria